Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal anam, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil imam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Melanjutkan kajian kita dari kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karangan As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu tentang bahwa Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Yara min khalfihi kama yara min amamihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Rasulullah melihat dari belakang seperti beliau melihat dari depan. Jadi kalau kita ini ya bisa melihat itu ke depan saja, ke belakang tidak bisa melihat. Kayak saya ini melihat ke panjenengan, tapi di belakang saya tidak tahu temboknya warnanya apa atau bagaimana ya. Umpama sampian dan saya bisa melihat ke belakang, sepeda motor nggak usah spion ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Rasulullah itu bisa melihat ke depan, ke belakang pun bisa melihat ya. Karena bukan mata ini yang bisa melihat. Yang bisa melihatkan itu adalah Allah. Ada orang punya mata tetapi tidak melihat, ya Anda? Ada orang itu memandang jauh jelas, tapi sebagian orang rabun. Bahkan ada yang tidak bisa melihat sama sekali. Nabi Yakub ketika lama berpisah dengan Nabi Yusuf, itu beliau dari sedihnya sampai buta, tidak bisa melihat. Setelah diusapkan baju Nabi Yusuf, setelah bertahun-tahun, beliau bisa melihat kembali. Karena apa? Yang bisa membuat mata melihat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah oleh Allah dikehendaki, Rasulullah itu bukan hanya bisa melihat ke depan dengan mata beliau, tetapi ke belakang juga bisa melihat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini termasuk salah satu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Syaikhan an Abi Hurairah. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tarawna qiblati hahuna fa wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala sujudukum inni la arakum min wara'i dhahri. Suatu ketika Rasulullah ngimami salat, di antara sahabat makmumnya itu ada yang tolah-toleh. Maka setelah salam oleh Rasulullah ditegur, kamu tidak tahu kiblatnya itu di sana, jangan tolah-toleh. Fa wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, ma yakhfa, tidak samar, alayya, kepada saya, ruku'ukum, ruku' kamu semua. Saya ini bisa melihat kalian walaupun saya menghadap ke kiblat, kalian di belakang saya tahu. Saya bisa melihat. Dan tidak samar juga sujud kalian. Karena apa? Inilah arakum min wara'i dhahri. Aku ini bisa melihat ke belakang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau kita mau melihat ke belakang harus pakai cermin. Gini, obatan.
atau harus menoleh ke belah. Tapi Rasulullah tidak. Okay. Ini termasuk salah satu keistimewaan Rasulullah yang tidak dimiliki orang biasa. Wa akhraja Muslimun an Anasin, dan Imam Muslim mengeriwayatkan hadis dari sahabat Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas inni imamukum fala tasbiquni birruku wala bisujud fa inni arakum min amami wa min khalfi. Kata Rasulullah satu ketika kepada para makmum, hai manusia, hai makmumku, aku ini imam kalian, fala tasbiquni, jangan mendahului saya, birruku dengan ruku, wala bisujud dan dengan sujud. Fa inni arakum min amami wa min khalfi, karena saya ini bisa melihat ke depan juga bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Jadi suatu ketika ada sahabat itu apa? Ketika berjamaah makmum kepada Rasulullah, ada yang mendahului Rasulullah, ya. Rasulullah belum ruku sudah ruku. Ada lagi yang Rasulullah sebelum iktidal sudah iktidal duluan. Ada enggak orang kayak itu? Ada, ya. Ketika imamnya, apalagi murid, ya, murid kadang-kadang ada yang takut hanya kepada gurunya. Ketika gurunya menghadap kiblat, muridnya di belakang, itu muridnya merasa santai, ya. Kadang-kadang ada yang bergurau, ya, terutama yang masih anak-anak, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya di sekolahan itu kalau ngimamin zuhur harus ada bapak guru di belakang. Kalau tidak, di belakang masih bergurau kadang-kadang. Ya res, ya seperti itu. Ini termasuk salah satu murid sana, tahu, ya. Maka pada waktu zaman Rasulullah juga seperti itu. Para sahabat itu ada yang mendahului Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah sujud, ikut sujud, tetapi bangunnya mendahului Rasulullah. Maka Rasulullah agak marah, ya. Kalian makmum saya. Makmum itu harus ikut imam. Jangan mendahului saya. Karena apa? Fa inni arakum min amami wa min khalfi. Karena saya itu bisa melihat ke depan juga bisa melihat ke belakang. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini penting, ya. Makmum itu tidak boleh bersama imam dalam beberapa hal. Nah, ini perlu saya terangkan. Makmum bersama imam itu ada 4 macam, ya. Ada berapa macam? 4 macam. Yang pertama sunnah, ya. Jadi makmum bersama imam itu sunnah. Di dalam apa? Fit ta'min, di dalam amin, ya. Jadi amin itu makmum dan imam disunnahkan bersama, ya. Mari kita contohkan nanti ketika waladhdallin sampeyan amin bersama saya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Nah, ini sunnah, ya. Pertama dalam amin, kemudian yang kedua di dalam pujian, di dalam kunut, ya. Ketika kunut itu Allahumma hdina fiman hadait, jenengan amin. Wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Nah, setelah itu memuji bersama, imam dan makmum bersama. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu makmum baca, jangan amin, ya. Membaca bersama imam. Cuman makmumnya jangan keras-keras, ya. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Seperti itu. Atau doa-doa, ya. Misalnya
Dalam surat At-Tin itu ketika di akhir ada ayat alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adil, hakim yang maha adil? Maka dijawab sunnah, bela, iya betul. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya bersaksi atas itu, ya. Jadi itu bersama, nggih. Coba kita contohkan, nggih. Bela apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu bersama. Atau dalam ayat inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, membaca rabbi hasibni hisaban yasira. Itu sunnah bersama. Jadi membersamai imam makmum itu yang pertama adalah sunnah, yaitu di dalam amin, pujian dalam kunut, dan doa-doa minta rahmat atau minta dijauhkan dari siksa. Itu yang pertama. Yang kedua, mubtil, membatalkan sholat. Jadi kalau makmum membersama imam atau bersama dengan imam dalam satu ini hukumnya batal. Ini penting. Apa itu? Takbiratul ihram. Ya, waktu takbiratul ihram ini makmum tidak boleh bersama imam. Kalau ada satu huruf bersama imam, makmum itu hukumnya batal, tidak sah salatnya, ya. Takbir pertama, usolli fardhu subhi imaman Allah. Kemudian makmum ada yang ikut Allahu Akbar bersama imam, hukumnya makmum nggih, paham nggih ibu-ibu nggih? Hukumnya batal, yaitu membersamai di dalam takbiratul ihram. Yang kedua, mukhtalafi. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Tapi yang muktamad tidak batal, yaitu membersamai imam di dalam salam, ya. Misalnya imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullah. Makmum, Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang sunnah. Nah ini tidak ada makmum keburu, ya. Assalamualaikum, katanya makmum Assalamualaikum. Nah ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Maka yang sunnah bagaimana? Nunggu imam selesai, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum baru salam. Ini yang 24 karat. Ini yang ketiga. Yang keempat itu makruh, ya, makruh. Apa? Yaitu fil af'al wal aqwal. Rukuknya bersama imam, iktidalnya bersama imam, itu semuanya makruh, ya. Maka kalau makmum, ya, kalau ingin yang 24 karat, ketika imam ruku, imam sudah membentuk begini, ya, sudah dalam posisi ruku, makmum baru turun. Ketika imam iktidal, imam sudah lurus berdiri, baru makmum naik iktidal. Nah, ketika imam sujud, ketika dainya imam menyentuh ke tanah, baru makmum tuh turun. Jangan mendahului, ya. Membersamai saja makruh, apalagi mendahului. Ini penting. Maka ketika di zaman Rasulullah tidak ada para sahabat itu yang mendahului Rasulullah atau membersamai, ya. Ada sekali, cuman setelah itu oleh Rasulullah ditegur, kalian makmum saya. Makmum itu tidak boleh membersamai imam, gerakannya harus nunggu imam. Ingat, ya, kata Rasulullah, inni arakum min amami wa min khalfi. Saya ini bisa melihat ke depan, juga melihat ke belakang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pertama kekhususiaan Rasulullah yang tidak dimiliki orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, inni la anzuru ila ma warai kama anzuru ila ma baina yadayya. Sungguh saya ini
bisa melihat sesuatu yang ada di depan saya dan sesuatu yang ada di belakang saya tanpa menoleh, tanpa pakai cermin, tanpa pakai spion ya. Nah, tinggal satu hadisnya yang diriwayatkan Imam Abu Nuaim dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah juga bersabda, "Inni arakum min wara'i dhahri." Aku ini bisa melihat ke belakang. Mudah-mudahan dengan membaca keistimewaan, keeksklusifan Rasulullah yang tidak dimiliki orang lain, kita menjadi lebih kagum ya. Kalau sudah kagum, nanti lebih mencintai lagi. Kalau sudah mencintai, maka katanya waliyatullah, seorang perempuan wali, Rabi'ah, al-muhib lima yuhibbu muti. Orang kalau sudah cinta akan mentaati orang yang dicintai. Nggih, amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana firnana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami.